Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Risyida Hanifia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 21 Kota Depok. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan masih menggunakan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga hanya berfokus untuk menyampaikan materi pelajaran dan lebih mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakter murid. Dan juga saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya saat murid sedang mengerjakan tugas atau sedang mengerjakan ulangan harian. Karena pembelajaran di dalam kelas masih menggunakan metode teacher center atau pembelajaran yang berpusat kepada guru, sehingga guru hanya memfokuskan untuk penyelesaian materi saja, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan pendapatnya, apakah sudah memahami pembelajaran yang sudah diajarkan atau belum, mengingat materi yang harus disampaikan dalam setiap semester cukup padat. Dalam setiap proses pembelajaran, saya hanya meminta murid untuk menulis materi dan jika tidak ada yang bertanya, maka merasa semua murid sudah merasa paham. Padahal belum tentu mereka memahami materi yang sudah diajarkan. Sehingga saya sering sekali mengeluh atau merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan ternyata belum tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, mencakup bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga mencakup aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Seharusnya murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berpendapat, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Saya harus memahami karakter murid, karena setiap murid dilahirkan unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus juga menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat taman. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, maka saya akan menerapkan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode studi center atau pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian, saya akan menerapkan pembelajaran abad ke-21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan berkolaborasi. Dengan berpegang teguh prinsip pembelajaran yang memerdekakan pada anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, yaitu guru harus memberikan tuntunan yang baik atau arahan yang baik kepada murid sehingga bisa menjadi teladan bagi murid dari sisi perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.
Semoga video ini menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.